Reksadana saham terbaik tahun 2023 versi Bibit. Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Buat kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya biasa sharing tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini saya pengen sharingin reksadana saham tahun 2023 terbaik versi Bibit. Dan di sini sekaligus saya pengen sharing bagaimana kita memfilter manajer investasi agar kita returnnya cenderung bisa lebih baik. Ya, bukan pasti tapi cenderung bisa lebih baik. Oke, langsung aja kita ke layar monitor. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi Bibit dan di sini reksadana banyak banget pilihan. Ada pasar uang, ada obligasi, ada saham, ada campuran lainnya, ada syariah. Di sini kita fokus bahas yang saham dan di sini kita akan memfilter return yang bagus yang sebenarnya di tahun 2023 itu. Manajer investasi yang mana sih? Kita urutkan, lalu kita pilih return, kita pilih yang year to date. Lalu kita terapkan. Di sini ada 5 yang terbaik secara returnnya, itu adalah Trim Capital Plus, Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia, Trim Capital, BNP Paribas Trisahati, Eatspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A. Sebenarnya itu apakah Trim Capital Plus returnnya atau 2023 itu pasti paling bagus. Pertanyaannya, apakah tahun-tahun sebelumnya bagus? Jangan-jangan hanya tahun 2023 yang bagus doang. Atau kebalikannya juga yang lain, ya, apakah juga kebalikannya seperti itu. Dan selain itu saya ingin sharing juga 5 yang terburuk. Itu adalah Sukor Invest Syariah Equity Fund, ya, minus 16,13%. Manulife Saham Andalan, Sukor Invest Maxi Fund, Mandiri Investa Atraktif Syariah, dan juga Batavia Dana Saham Syariah minus 7%. Di sini yang cukup kaget tuh sebenarnya adalah ada 2 Sukor Invest yang masuk ke dalam 5 terburuk returnnya di reksadana pasar saham versi Bibit. Karena biasa sebelumnya kalau dengan Sukor Invest itu biasanya cenderung cukup bagus. Cuman di sini saya juga pengen sharing kalau kinerja masa lalu tidak sama dengan kinerja masa depan. Yuk, kita lihat ke Trim Capital Plus. Ya, yang saya pengen sharing di sini adalah kita jangan melihat 1 tahun terakhir, karena kalau kita lihat 1 tahun terakhir, udah pasti Trim Capital Plus ini bagus. Ya, returnnya plus 12,77%. Menurut saya cukup bagus untuk sebuah reksadana pasar saham. Ya, kita nggak perlu pusing-pusing dengan taruh duitnya, tahun depan kita dapat return di 12%. Tapi yang di sini saya pengen sharing kan adalah kita tarik jangka panjang, mungkin dari 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Kita tarik ke 3 tahun terlebih dahulu. Jadi kalau kita tahu 3 tahun, ya sebenarnya ini ya di returnnya sekitar 30,8%. Jadi menurut saya cukup stabil ya. Kalau kita tarik ke 5 tahun lagi, ya dan memang Trim Capital ini bukan mainan anak baru. Jadi memang mereka sudah cukup lama. Dari 2019 kalau kita lihat ya sampai sekarang plus 27,43%. Ini kenapa bisa kelihatannya biasa-biasa aja? Karena di tahun 2020 ini drop ya, kita tahu karena waktu ada pandemi. Tapi kalau kita mau tarik lebih jangka panjang lagi di 10 tahun, ya mereka returnnya di plus 68,90%. Menurut saya ini kategori yang cukup bagus. Sekali lagi mau reminder atau disclaimer kalau saya tidak di-endorse Trim Capital Plus ataupun dari tim Bibit, cuma ingin sharing saja, kita ingin lihat yang mana yang bagus atau tidak gitu ya. Jadi kalau lihat sekilas di sini Trim Capital Plus cukup oke. Nah, oke atau tidaknya itu harus ada perbandingannya. Kalau nggak ada perbandingannya nggak fair. Makanya kita langsung lihat yang nomor 2 yaitu Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia. Nah, lagi-lagi kita langsung ke 3 tahunnya. Ya, ternyata di 3 tahunnya itu minus 6,61. Wah, mulai kelihatan nih. Ternyata kok dibanding dengan tadi si Trim Capital Plus kok beda ya 3 tahunnya gitu ya. Lalu kita lihat lagi 5 tahun ternyata juga kurang bagus di minus 16,56%. Dan kalau kita pilih all, ya mereka ini baru di 2015, sebenarnya sudah cukup lama, cuman secara keseluruhan ya kurang bagus. Nah, makanya saya bilang bagus dan tidak bagus itu harus ada perbandingannya.
Apabila majoris saham alokasi dana Indonesia ini dibandingkan dengan Trim Capital Plus, otomatis jadi kurang begitu bagus. Nah, berikutnya Trim Capital. Saya jujur agak kurang begitu tahu ya, apa perbedaan Trim Capital Plus dengan Trim Capital, tapi returnnya memang lebih bagusan yang plus. Dan kalau kita lihat 3 tahunnya di sini juga cukup bagus di 26%, 5 tahun 16%, 10 tahun 69%. Jadi ini menurut saya juga kategori yang cukup bagus dan konsisten stabil lah. Jadi kalau kita mau taruh di sini resiko tetap ada, cuman jauh lebih stabil. Berikutnya keempat itu adalah BNP Paribas Sri Sahati. Dan kita langsung lihat yang 3 tahunnya ini juga cukup oke di 20,49% dan 5 tahunnya 16,61%, agak kurang begitu bagus. Tapi menurut saya ya ini karena efek pandemi lagi sekali-kali. Dan kita bisa lihat ini kalau di BNP ini baru mulai di tahun 2018, jadi tergolong cukup baru dibanding dengan Trim Capital tadi. Nah, terakhir itu adalah Eatspring. Eatspring ini cukup baru ya, kalau kita bisa lihat ini hanya baru mulai di Januari 2022. Jadi menurut saya, kalau saya pribadi cuman dari 5 ini saja, tentu saya akan pilih Trim Capital Plus dan juga BNP Paribas. Dibanding saya milih majoris saham alokasi dana Indonesia yang walaupun returnnya cukup lebih bagus dibanding nomor 3, 4, dan 5, cuman menurut saya dia secara jangka panjangnya kurang begitu oke. Nah, kebalikannya saya juga nggak akan pilih Eatspring karena satu returnnya tidak terlalu besar dan tentu kalian juga bisa masih baru sekali. Dan BNP ini kita kalau lihat sebenarnya di 3 tahun atau 5 tahunnya masih lebih bagus yang di Trim Capital. Jadi kalau memang saya disuruh pilih, itu saya akan pilih Trim Capital Plus atau Trim Capital untuk jangka panjang. Nah, sekian video kita hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau ini adalah menurut saya kita memfilter manajer investasi yang kita ingin taruh uangnya, misalkan di reksadana pasar tetap, reksadana pasar saham, ya kan, atau reksadana campuran. Sebenarnya teorinya sama, strukturnya sama, dan hari ini saya hanya mengambil contoh yaitu reksadana pasar saham saja. Dan apabila kalian suka video ini, silahkan support saya dengan tekan tombol subscribe dan juga main ke Instagram saya, tekan tombol follow di Yusuf Arvin Yusef. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan salam nabung saham.